Ya, Netters dan para netpreneur, pada video ini saya akan sharing kepada kita bagaimana cara membuat account di Gmail ya dan beberapa konfigurasi standarnya ya. Ikutin cara ini dan jangan lupa subscribe ya. Kita buka di gmail.com. Enter. Tergantung kecepatan koneksi kita ya. Nah, setelah itu, perlu saya sampaikan pada video ini saya menggunakan versi bahasa Inggris ya. Kalau versi bahasa Indonesia mungkin pasti ada perbedaan ya. Cara merubahnya di sini ya. Anda scroll down ke bawah ya. Oke, saya lanjut dengan versi yang bahasa Inggris ya. Tetapi saya ngajarin bahasa Indonesia ya. Kenapa saya tidak pilih bahasa Inggris? Kadang-kadang bahasa Indonesia itu buat saya karena sudah terlalu biasa pakai bahasa Inggris untuk settingan-settingan dan aplikasi seperti ini, itu jadi rancu ya. Misalnya salah satu contoh yang dulu saya sempat kebingungan, kewalahan apa sih gitu ya, penasaran, unduh ya kan, bahasa Indonesianya kan download, orang lebih familiar download gitu, saya juga lebih familiar download, tapi kalau unduh apa gitu kan, lucu gitu. Jadi ya tergantung Anda, terserah ya. Oke, kita mulai dan klik sign in di sini. Lalu ada pilihan seperti ini karena kita masih baru mau buat account ya. Langkahnya itu ada di sini ya. Klik create an account. Lalu kita masukkan di sini nih field-field yang harus diisi ya. Nama kita sama last name dan seterusnya. Jadi di sini masukkan misalnya namanya misalnya Joko. Di sini misalnya Joko, kalau Jokowi, Joko Widodo, Joko Susilo, Joko apa mungkin terlalu standar, tapi intinya masukkan nama Anda misalnya Joko misalnya apa ya? Aduh. Nah, masukkan di sini nama Anda misalnya Andri Suhendri misalnya ya. Nah, lalu yang di sini username Anda biasanya ya tergantung kita. Kita juga boleh pilih custom ya. Tapi kalau saran saya yang mencerminkan, merepresentasikan tentang diri kita bahwa ini email kita ya tentu nama kita ya. Misalnya Andri ya, Suhendri, boleh digabung misalnya Hendri. Begitu ya. Nah, nanti jadinya email kita andrisuhendri@gmail gitu ya. Lalu setelah kita ketik gini, klik di sini atau tekan tab di keyboard Anda. Nah, dia ngecek si Google, kalau terjadi merah begini berarti email dengan username ini ya itu sudah ada yang gunakan. Jadi kita ganti. Nah, biasanya kita mungkin pakai titik ya, tab. Dia akan cek, oh sudah ada. Nah, si Gmail itu memberi apa ya, suggestion itu apa ya, yang available tuh ini, mau nggak pakai ini, dia bilang gitu kan. Nah, kita ganti misalnya nggak mau gitu, boleh pakai angka kombinasi, boleh misalnya Andri.Suhendri 88 gitu ya, tab. Nah, ternyata sudah ada misalnya Andri 88 Suhendri gitu. Wah, ternyata belum ada. Jadi misalnya begini boleh. Kalau dia sudah tidak merah berarti itu boleh, atau Suhendri 88 Andri 88.Suhendri 88 ya boleh, terserah gitu. Selama dia tidak di sininya tidak merah itu berarti oke ya. Misalnya seperti ini ya, nggak apa-apa ya. Terus password ini minimal harus 8 karakter. Jadi disarankan strong. Jadi ini nanti akan bergerak ya, kalau dia strong itu artinya strong, atau weak atau too short artinya password kita itu tidak mudah ditebak oleh orang lain gitu loh ya. Saran saya bikin yang strong, kombinasi kombinasi huruf kecil, huruf besar dan angka. Jadi misalnya passwordnya saya masukkan misalnya kalau bisa tidak boleh ada unsur nama ya gitu. Jadi misalnya ini passwordnya jendela 88 misalnya gitu. Nah, dia strong ya, tidak mudah ditebak ya. Atau itu huruf kecil semua, atau huruf J-nya besar, jendela 88 misalnya ya. Itu bagus. Kalau dia strong itu bagus, tidak mudah dijebol oleh orang yang mau iseng dengan account kita ya, seperti itu ya. Saya pakai huruf kecil saja, jendela 88 ya. Isikan tanggal dan bulan kelahiran kita di sini ya. Bulannya pilih, tahunnya pilih gitu ya. Lalu bulannya isi, tanggalnya isi ya.
misalnya tanggal 30 gitu kan, isi aja di sini, atau misalnya tanggal 7 ya kan, tanggal kelahiran saya ya, sama tahun kelahiran kita. Oke. Nah, lalu gendernya ya pilih sesuai dengan Anda ya. Kalau misalnya untuk bisnis ya pilih saja bahwa Anda adalah laki-laki atau perempuan gitu ya, walaupun bisnis ya. Ini lebih memang bicaranya gender. Jadi kalau Anda membuatkan account teman Anda ya, misalnya kalau dia perempuan, female dan seterusnya ya. Saya pilih. Lalu ini mobile phone boleh Anda isi, boleh tidak ya. Tetapi nanti pada akhir-akhirnya si Google bakalan nanya ini gitu ya. Jadi kita isi dari sekarang boleh, tidak pun sekarang ya, untuk di langkah pembuatan account ini boleh ya. Oke, nah ini saya skip aja. Lalu lokasinya secara default si Gmail itu akan mendeteksi bahwa kita di Indonesia ya. Bagaimana ceritanya kok dia bisa tahu kita di Indonesia? Nah, itu panjang, nanti mungkin di video sharing lainnya ya. Nah, kalau mungkin kita membuatnya dari Hong Kong, ya mungkin nanti nih Hong Kong, tapi tidak ada di sini. Kalau misalnya kita di Jakarta, terus Jakarta, kalau di Bandung, Bandung. Ya sejauh ini sampai tahun 2015 ini ya, Gmail belum ada seperti itu ya. Mungkin ke depan siapa tahu bisa seperti itu ya, dengan teknologi ya, seperti itu ya. Karena Google juga punya Google Map ya, namanya Gmap. Nah, setelah itu kita centang di sini ya. Setelah itu kita tekan next dan kita tunggu proses pendaftaran dan jadi ya. Nah, si Google sebentar. Nah, ini sebentar ya, saya jelaskan. Dalam video dalam langkah selanjutnya setelah kita tadi next, ternyata si Google tetap meminta verifikasi ke email ke nomor handphone kita ya, langsung minta verifikasi ke nomor handphone kita. Jadi kalau dulu tahun lalu Gmail itu belum minta seperti ini. Kalau ini sekarang dia minta di awal, wajib gitu ya. Kalau dulu tidak seperti ini ya, gitu. Jadi pengamanannya makin ketat gitu loh, makin kencang dianya. Ya sudah, Anda masukkan di sini nomor handphone Anda ya, pilih di sini negara Indonesia plus 62 ya, atau bisa nggak di sini kita ketik 62 atau Indonesia ya, bisa nggak ya? Nah, Anda bisa ketikkan Indonesia IN gitu, waktu tekan IN mau nulis Indonesia langsung muncul kan, gampang. Klik, masukkan nomornya, kosongnya nggak usah ditulis lagi, misalnya gini ya, continue. Nah, maka SMS akan dikirimkan ke handphone kita ya. Handphonenya harus aktif ya. Ya, saya sudah dapat SMS notifikasi dari si Gmail. Saya masukin kodenya di sini 7961192. Saya continue. Lalu dia sampai nah, setelah kita create dia sampai di tahap tadi, maksudnya sekarang sampai di tahapan ini bahwa si Gmail itu kalau dulu tidak ada notifikasi begini, belum ya, tahun lalu belum, sekarang sudah ada. Jadi artinya si Gmail juga udah mulai nih maksain kalau kita itu harus punya Google Plus ya. Tetapi sampai sejauh ini masih kita bisa memilih untuk tidak. Jadi pilihan no thanks-nya ada. Kalau kita mau langsung bikin Google Plus-nya bisa dari sini langsung ya. Jadi tahapannya langsung kita buat. Tapi dalam hal ini saya tidak pilih itu ya. Nanti ada tutorial video lainnya. Nah, kita pilih no thanks dan sampai di sini. Ini adalah ucapan selamat datang dari si Gmail. Jadi selamat datang Andri dan seterusnya dan seterusnya. Lalu kita bisa pilih dari sini ya, untuk settingan account kita ya, pilih di sini lalu ada account ya. Tidak saya ajarkan di sini dulu. Lalu ini adalah menu-menu aplikasi dari si Google ya. Jadi ada Google Map, tadi saya sudah bilang, ada Play Store-nya dia, YouTube dan seterusnya ya. Ini kita nggak usah pilih dulu. Lalu kita lanjut ke Gmail. Jadi tekan tombol ini dan tergantung koneksi internet kita ya, secepat apa. Oke, dia loading mau ke email dan sampailah di sini. Nah, ini masih sifatnya adalah pengenalan ya, preview atau presentasi dari si Google ya. Dia kenalin nih bahwa
seperti ini. Jadi intinya si Gmail ini saya next cepat saja ya. Anda langsung close ini juga bisa, tapi saya dalam video ini saya ajarkan next supaya intinya kita sebagai pengguna baru kita bisa kenal nih, oh Gmail itu kayak gini gitu ya, seperti itu. Jadi ini saya next sedikit lagi ya, lalu kita klik go to Gmail. Oke. Nah, di dalam Gmail ada seperti ini. Sama, ini tahun lalu belum ada, tapi si Gmail tuh makin kreatif banget memang. Jadi progres untuk kita bisa ngerti di dalam navigasi si Gmail ini itu diajarin, diarahkan. Kira-kira kita baru melakukan sampai tahapan ini, itu kira-kira kita tingkat pemahaman tentang Gmail itu 10% ini untuk navigasi di sini ya. Nah, lalu ya kalau kita mau selesaikan ini sampai 100% ya, itu kita boleh klik yang mana aja duluan di sini, tapi ada 5 tahap lagi yang belum selesai. Kalau kita nggak mau udah punya Gmail yang lain misalnya, udah pernah gitu, atau layaknya seperti email-email yang lain, ya sudahlah saya nggak mau gitu, boleh langsung close ini boleh, ya kan? Tapi saya mau selesaikan saja dulu ya. Begini caranya, pilih choose themes, oke, pilih ini juga yang lain boleh ya. Saya mulai dari sini choose themes, ini langsung kecentang nih, yaitu nah nyampe ke sini themes yang ini ya. Ya ini kita berada di settings, ini menu-menunya. Anda bisa pilih di sini misalnya mau yang soft gray tampilan ini nanti gitu loh ya. Terus misalnya mau yang agak gelap dark gitu kan. Nah, ini perhatikan gitu ya. Kalau mau yang pilih ada bergambar ya pilih di sini ya gitu. Oke. Nanti di sini Anda waktu klik ya, saya contohkan saja, saya klik ini misalnya dia nanya kota tinggal Anda. Seperti itu ya. Anda masukkan saja sesuai dengan kota Anda ya. Saya masukkan saya di Jakarta. Save. Sudah. Nah, ini juga berubah nanti nih ya, sesuai dengan pilihan kita. Seperti itu. Dia langsung close ya. Kalau yang bergambar dia langsung close. Langsung close itu ke tampilan inbox ini ya, inbox. Nah, kalau mau ubah lagi caranya klik ini lalu masuk ke settings. Nah, kalau settings dia adanya di tab ini, general. Ini kan setting sama kan? Tapi di tab general aktifnya. Kalau langsung pilih dari sini langsung ke themes, dia aktifnya dari setting langsung ke sini. Jadi sama aja. Jadi antara menu setting dengan themes, dia diarahkan ke menu ini sama. Tapi bedanya di tabnya, ini tab general, kalau themes ya themes ini. Gitu. Saya balikin ke tipe color themes yang light saja. Setelah itu dia langsung otomatis ke save ya. Ini notifikasinya ada di atas. Ini kreatif banget Google-nya ya. Dulu tidak begini. Oke, terus kalau sudah ya pilih inbox atau klik ini, logo ini boleh. Maka kita defaultnya ke depan. Nah, lalu masih ada ini 4 tahap lagi. Yaitu apa? Kita selesaikan saja nih. Tuh. Nah, yang learn ini itu apa? Ngasih tahu bahwa dari sini kita bisa juga ngeset ya gitu loh. Ya, kita close. Terus import kontak seperti apa sih? Nah, ini kita klik langsung udah kecentang. Kalau kita nggak mau import kontak dari account email yang lain ya sudah nggak apa-apa. Tapi kalau mau masukin di sini, misalnya yang dari Yahoo mau diimport ke sini, ketik aja email Anda di sini dan continue dan ikutin tahapnya ya. Dalam hal ini tidak, saya cancel. Lalu, oke, ini ada 2 langkah lagi, kita klik ini. Nah, kalau Anda mau terverifikasi lagi, masukin email nomor Anda di sini, nanti dikirim lewat SMS atau lewat kalau Anda punya Android di scan nih, gitu. Atau Anda dari handphone Anda langsung akses ke alamat URL ini ya, gmail.com/apps ya. Oke, ini kita close, selesai. Lalu yang terakhir adalah change profile, diklik. Change profile itu adalah untuk mengganti foto kita di sini ya. Ini ya foto kita. Jadi kalau kirim-kiriman email gitu nanti orang akan lihat oh foto kita kayak gini gitu. Ya, anytime bisa diganti kapanpun ya. Ini tidak saya contohkan di sini, saya cancel saja dan terakhir selesai. Jadi dari 6 tahapan tadi itu begitu kita ikutin, kita klik lalu ikutin, intinya itu adalah tour dari si Google yang menjelaskan bahwa kayak kita lagi touring tour misalnya tour kota, tour city atau tour keluar daerah, keluar kota kan ada guide-nya. Nah, itu kira-kira itu tournya kayak gitu. Jadi kita diajarin gitu loh. Diajarin ini loh gitu. Gmail ini loh, setting ganti themes-nya gini. Kan tadi seperti itu kan. Jadi setelah itu kita ikutin lalu sampailah di 100% dan dia katakan congratulations ya. Artinya Anda udah dianggap mengerti navigasi di dalam Gmail.
Kalau sudah selesai, biar ini nggak muncul terus di sini, close aja yang ini. Dan oh ya, di sini kita perlu tahu, kalau mau tahu kapasitas berapa kapasitas yang diberikan oleh si Gmail untuk kita, ya itu dari bawah sini gitu. Jadi kita baru menggunakan 0% dari kapasitas yang kita boleh gunakan 15 giga. 15 giga itu untuk apa sih? Nah, ini penting juga ya. 15 giga itu untuk semua keperluan kita di Gmail untuk satu account ini ya. Account kita kan ini nih. Jadi satu account Gmail ini punya kapasitas itu 15 giga untuk satu ya, untuk satu hal Gmail. Hal kedua adalah misalnya Picasa ya, itu aplikasi untuk menyimpan foto-foto, lalu Google Drive, lalu Google Doc, Google Sheet ya, Google untuk Excel gitu ya. Lalu banyak sekali aplikasi Google itu aplikasinya banyak ya. Dari sini bisa lihat nih gitu ya, dan seterusnya untuk kalender ya, dan seterusnya ya gitu ya. Oke, yang ini kita close, jadi selesai sampai di sini. Nah, sedikit lagi ada, kalau misalnya kita orang lebih berumur memang tampilannya enak begini ya kan, besar, gampang diklik, enak dilihat ya. Tapi kalau misalnya orang-orang yang pingin karena emailnya banyak, nanti di sini bisa banyak nih emailnya ya kan, karena emailnya bisa banyak, kalau terlalu begini terlalu sedikit. Nah, Anda bisa ubah di sini tampilannya ya. Misalnya cozy agak sedikit lebih rapat, lalu kalau misalnya compact lebih rapat lagi ya. Saya lebih suka di compact ya, di compact. Oke, seperti itu aja. Nah, kalau untuk urusan ngirim email dan seterusnya, setting dan seterusnya, nanti saya ajarin di video berikutnya aja. Jadi cara nge-create account di Gmail seperti itu ya. Sampai kita mendaftar, selesai mendaftar, memiliki account. Jadi ini sudah bisa kirim-kiriman email. Oke, begitu saja. Semoga Anda juga bisa mengikutinya dengan cepat. Kenapa saya mengajarkan dan kenapa saya sharing di sini dengan sangat cepat ya? Karena pada siang hari ini saya harus pergi belajar untuk karena siang ini saya harus pergi gabung di dalam komunitas bisnis online saya ya. Jadi untuk Anda yang mau ikutan juga sebagai netpreneur, sebagai orang yang memanfaatkan dunia online sebagai sumber income, mungkin sebagai side job tambahan atau primary job Anda, itu bisa banget ya join sama kita di Jakarta dia di Tebet, dan kita juga sedang ekspansi di tempat-tempat lain. Komunitas ini akan segera kita adakan ya. Jangan lupa subscribe di channel YouTube saya dan hubungin saya segera untuk kita bisa lebih interaktif ya. Seperti itu aja. Sampai jumpa.